pasang billboard. Biasanya pasangnya di jalan tol atau jalan besar. Kemudian kalau dia mau berkelompok, biasanya itu diskusi. Bisa buzz group discussion. Buzz group itu nanti sepasang dulu. Kemudian bisa diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu berarti ada pemimpin diskusi, kemudian ada anggota diskusinya, saling bertukar pendapat. Kemudian satu orang nanti bakal bikin tanggapan terhadap pendapat yang lain. Lalu ada brainstorming. Kalau brainstorming ini nanti sama kayak diskusi kelompok, cuma bedanya kalau brainstorming itu semua ide dikumpulin dulu, baru nanti diskusi. Lalu ada pola snowball. Kalau snowball itu yang awalnya cuma sepasang-sepasang, digabungin jadi 4, gabungin jadi 8, gabungin jadi 16. Jadi makin lama nanti makin banyak anggota diskusinya, itu snowball. Nah, promosi kesehatan nanti kita ada namanya sasaran primer, sekunder, sama tersier. Kalau sasaran primer itu adalah orang yang kita harapkan perilakunya berubah. Jadi kalau misalkan kita edukasi tentang pemberian ASI, pentingnya pemberian ASI, berarti sasaran primer kita siapa? Kalau bentuk ini kita, pentingnya pemberian ASI, sasaran primer kita siapa tuh berarti? Ibu atau ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, betul. Kalau sasaran sekundernya berarti kelompok yang mampu mempengaruhi sasaran primer, biasanya kayak tokoh masyarakat atau misalkan ibu kader. Sedangkan kalau tersier itu berarti ke pembuat kebijakan, berarti kan pemerintahan, misalkan camat, lurah, kepala desa. Nah, sekarang kita masuk ke sistem rujukan. Rujukan itu nanti berdasarkan tingkatannya, ada rujukan vertikal. Vertikal itu berarti dia dari atas, vertikal kayak dari PKM ke RS tipe D, RS tipe D ke tipe C, tipe C ke tipe B, tipe B ke tipe A, itu vertikal. Kalau horizontal berarti antar sesama rumah sakit, B ke B, A ke A, C ke C. Nah, biasanya kalau dia horizontal, itu kan karena rumah sakitnya penuh mungkin kamarnya, jadi dicari rumah sakit lain yang setipe. Kalau dia vertikal itu biasanya pada rujukan BPJS ya. Rujukan BPJS kan berjenjang, jadi dari fase primer ke tipe D, T ke C, C ke B, B ke A biasanya. Nah, nanti juga ada rujukan yang berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan itu, ada yang tujuannya adalah kesehatan masyarakat, ada yang tujuannya adalah kesehatan individual. Kalau tujuannya kesehatan masyarakat, itu nanti biasanya adalah pada wabah paling sering terjadi. Jadi pada kasus wabah, ada namanya rujukan sarana. Sarana itu artinya pemerintah mendatangkan bantuan laboratorium untuk mendiagnosis penyakit. Rujukan tenaga, pemerintah nanti bakal ngirim ahli epidemiologi untuk melakukan penyelidikan. Ini kenapa kok bisa ada wabah? Itu berarti rujukan tenaga. Rujukan operasional berarti nanti dari pemerintah datang obat, datang vaksin, datang pangan, itu namanya rujukan operasional. Sedangkan kalau untuk individu nanti ada namanya rujukan kasus. Ini kalau misalkan kita rujuk pasiennya karena kita nggak tahu ini, kita nggak bisa mendiagnosis kasusnya, misalnya atau ragu-ragu, itu berarti rujukan kasus. Ada rujukan bahan atau spesimen, misal mau cek BTA, ternyata reagen BTA-nya habis, lalu dahak pasiennya kita kirim ke rumah sakit sebelah untuk dicek, itu namanya rujukan bahan atau spesimen. Sedangkan kalau rujukan ilmu pengetahuan itu biasanya mendatangkan ahli untuk melakukan pelatihan, mungkin untuk membantu mendiagnosis satu penyakit, itu namanya rujukan ilmu pengetahuan. Nah, rujukan itu juga bisa dibagi menjadi interval, split, kolateral, sama cross. Interval referral itu artinya dokternya itu merujuk pada satu dokter yang lain pada jangka waktu tertentu, dan selama pasien di dokter yang lain, dokter awal itu tidak menangani pasien itu. Misal nih, dokter umum, dia biasanya ada pasien hipertensi, udah ditangani biasa sama dokter umum itu. Ternyata dokter umumnya ini pas cek pasiennya, kok pasiennya kayak ada retinopati hipertensi. Terus dirujuklah ke dokter mata. Nah, selama di dokter mata nggak ditangani dulu sama dokter umumnya, itu namanya interval referral. Lalu split, kalau split itu berarti dirujuk ke lebih dari satu dokter untuk jangka waktu tertentu, dan dokter awal tidak ikut. Artinya ini kayak interval tapi lebih banyak dokternya. Jadi kalau interval cuma satu dokter, pada split banyak dokter. Lalu ada lagi namanya kolateral. Kalau kolateral itu berarti kita barengan menangani masalah pasiennya. Kalau di rumah sakit itu kayak rubber satu pasien, ternyata pasiennya awalnya datang DM,
Terus ternyata ada ulkusnya, jadi diraba sama bedah, itu namanya kolateral. Terus ada cross. Kalau cross itu berarti kita melimpahkan wewenang selamanya. Misalkan kalau di rumah sakit itu berarti dia alih rawat ya. Awalnya kayaknya ini masalahnya DM, tapi pas dikaji lagi DM-nya nggak ada masalah. Yang masalah adalah ulkusnya, misalkan ulkus DM-nya, berarti di alih rawat ke bedah, itu namanya cross referral. Atau bisa juga dokter umum udah menangani pasien ini, tapi dokter umum ini ternyata mau pindah ke kota lain, sehingga dia limpahkan pasiennya ke dokter umum di kota tersebut. Nah, itu namanya cross referral juga. Jadi melimpahkan wewenang untuk selamanya. Jadi dia nggak nangani pasien itu lagi. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini?